Halo semuanya, Halo, kenalkan saya Kamil. saya Virus. Oke, so kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori, di mana teori itu terkait dengan apakah anime akan mempengaruhi kualitas iman seseorang. Jadi sebelum kita mulai, Ya. mungkin kita perlu Oke, mengetahui pendapat masing-masing mengenai anime dan iman ini. ya. Menurut saya toh, duh, Hah? tidak boleh toh di. Hmm. Oke, menurut saya iman dan ke anime itu adalah sesuatu hal yang beda ya. Iman itu ya dasarnya kita teguh dari kepribadian agama, sedangkan anime itu hanya sebuah tokoh fiksi. Gimana menurut antum? Menurut saya, anime itu kan berasal dari Jepang, yang notabene itu Jepang merupakan negara yang sedikit mempunyai agama. Ya, Nah, dan konsep anime terkadang di mana dewa itu tidak terlalu diagungkan, malah dilecehkan begitu. Jadi menurut saya, anime itu dapat mengurangi kualitas dari iman seseorang karena di anime itu yang berasal dari Jepang, yang dimana orang-orang itu tidak terlalu mementingkan agama, membuat tapi menurut saya ya, anime itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikaitkan dengan sebuah iman, karena anime ya anime. Jadi kita tidak bisa membuat bahwa kalau saya mencintai anime terlalu dalam membuat iman saya jadi terganggu. Saya lebih mencintai dunia perwibuan ini, saya lebih mencintai ke waifuan ini. Pakai itu sangat mustahil ya. Jadi saya tidak setuju dengan Anda. Anda siapa? Oke lah. Oke. Kan kita ini bahas di anime atau animasi. Iya. Ya. Kan anime itu terkadang juga ditonton oleh anak-anak. Oke. Nah, anak-anak ini pola pikirannya itu belum terlalu sedewasa kita yang dapat memilah-milah. Nah, coba bayangkan seorang anak kecil ketika menonton bahwa yang dia pelajari bahwa neraka itu sangat menakutkan kan, kesannya waktu itu. Nah, setelah menonton anime, di situ neraka digambarkan hanya sesuatu yang tidak terlalu menakutkan. Itu kan mempengaruhi iman dia untuk Jelas. anak SD. Oke lah kalau untuk orang dewasa ya, mungkin bisa memilah-milah. Tapi kan anak SD atau yang masih bawah-bawah itu yang belum bisa memilah-milah pemikirannya kan dapat terpengaruh. Oke. Mungkin Anda boleh bilang kalau anak-anak kecil itu boleh terganggu, tapi ya kita harus sadar itulah pentingnya peran orang tua. Dan tentu saja dari gambaran-gambaran anime ya seperti kita lebih banyak edukasi, terutama edukasi seks gitu ya. Kenapa harus seks? Karena orang-orang selalu terpengaruh dengan hal-hal yang berbau wah ini karena apakah ininya gede jadi kayak ini pelecehan, atau ini jadinya kayak bikin hal yang bikin mengganggu otak anak-anak misalnya. Sedangkan ya sebenarnya mau anak-anak atau mau seumuran kita juga ya sama aja bakal negatif juga, walaupun kita di encourage gitu jadi dari kecil misalnya untuk keiman, tapi ya pada akhirnya juga kotor juga. Mending ya dari kecil kotor, jadi kotor dari awal gitu loh. Jadi saya lebih mendukung kalau anime itu adalah suatu hal yang berbeda dari iman gitu loh. Jadi kalau memang kotor ya dasarnya kotor, nggak usah disangkut-pautkan bakal karena anime jadi terganggu, ya beda lah. Oke, kita ini bahas dulu tuh, misalnya ada seorang orang tua, wah ini anime, ini untuk anak kecil.
Jadi dia mempersilahkan anaknya untuk menonton. Nah, ternyata sang anak ini mendapat info baru bahwa di konsep agama itu seharusnya begini. Padahal itu kan anime yang di negaranya bukan dari Indonesia. Jadi konsep baru itu yang terasa asing itu melekat pada pikirannya sehingga membuat dia menjadi meragukan apa yang dia percaya sebelumnya. Ya, itu menurut Anda seperti itu. Tapi nyatanya orang-orang banyak belajar bahwa menjadi seorang wibu itu adalah suatu hal yang beda dengan keimanan. Karena menjadi wibu adalah suatu hal yang menurut saya kesatria. Jiwa kesatrianya itu datang jiwa kesatrianya itu datang dari bagaimana dia menikmati, bagaimana dia Satria wibu. bagaimana dia menelaah. Karena ya seperti kita lihat banyak juga orang bilang bahwa wibu itu dari Jepang, sedangkan kita juga banyak wibu-wibu dari Indonesia kayak Bima, kayak film malah Gundala itu. Kalau Indonesia sebenarnya itu apa ya, orang kurang ke situ karena dia yakin kalau itu kurang selevel dengan semacam One Piece, semacam Naruto. Itu kayak semacam apa ya, debu itu. Jadi mending dia menjadi jiwa kesatria dari seorang Luffy. Jadi saya rasa makanya itu apa ya, hal yang berbeda. Kalau Anda bahas misalnya Gundala, saya lihat Gundala itu setelah mengalahkan monster tidak ada ceramahnya. Seharusnya itu di situ disisipkan hadis atau apa supaya anak-anak itu bertambah pengetahuan hadis. Justru itu adalah kebodohan dari Indonesia. No. Tidak ya, Indonesia itu sangat pintar. Itu tadi maksudnya apa, Zimbabwe atau Jamaika tadi. Jadi menurut saya apa ya, justru kalau dimasukkan dengan ilmu-ilmu agama atau dengan hadis-hadis atau yang berbau keagamaan apapun itu, malah itu membuat suatu perpecahan antara iman dan status keibu-ibuan. Jadi apa ya, kita pisahkan saja anime kalau ada berbau apa gitu ya jangan sangkut-pautkan akan mengganggu iman. Karena kalau iman lu kuat, iman kita kuat ya pasti nggak terangsang atau ini hanya sekedar film gitu sih. Oke, mungkin begitu adalah pendapat dari kami ya. Mungkin penonton di rumah bisa menyimpulkan. Ya, jadi menurut saya dan menurut dari Virus itu adalah biarkan penonton di rumah yang menyimpulkan. Biarkan ini adalah semacam teori dari kita dan kita nggak tahu akan kemana. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian punya ide untuk memperkeruh atau memperdamaikan teori ini, ya silakan komen di bawah. Ya mungkin itu sekian dari kita. Ini adalah konten pertama kita dan semoga akan berkelangsungan. Ya, sekedar info, sekarang jam 1:30. Jadi ini adalah pembahasan dua orang ibu tengah malam yang tiba-tiba mau mengkonten untuk diupload di YouTube. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.